Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Susan Mainarwastu. Saya akan menjelaskan tentang materi isu terkini akuntansi keuangan atau Sustainability Reporting, Integrated Reporting, ESG Impact. Latar belakang, akuntansi keuangan terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan stakeholder yang semakin kompleks dan beragam. Isu-isu seperti sustainability reporting, integrated reporting, dan ESG impact telah menjadi perhatian utama dalam dunia akuntansi keuangan. Rumusan masalah, apa itu sustainability reporting, integrated reporting, ESG impact? Apa saja manfaat dari sustainability reporting, integrated reporting, ESG impact? Apa saja peran akuntan dalam sustainability reporting, integrated reporting, dan ESG impact? Apa saja tantangan dalam menerapkan sustainability reporting, integrated reporting, dan ESG impact? Apa saja isu kasus yang mengenai sustainability reporting, integrated reporting, ESG impact? Tujuan memahami apa itu sustainability reporting, integrated reporting, ESG impact, memahami apa manfaat sustainability reporting, integrated reporting, ESG impact, mengetahui apa saja peran dari akuntan dalam sustainability reporting, integrated reporting, ESG impact, mengetahui apa saja tantangan dalam menerapkan sustainability reporting, integrated reporting, ESG impact, mengetahui beberapa contoh isu kasus tentang sustainability reporting, integrated reporting, ESG impact. Sustainability report atau laporan keberlanjutan adalah laporan kinerja yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan, dan mengelola perubahan dalam rangka membuat kegiatan yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa manfaat utama pelaporan keberlanjutan, antara lain meningkatkan kinerja keberlanjutan, membangun kredibilitas dan reputasi, memperkuat manajemen internal, menarik investor dan akses ke pembiayaan, memenuhi tuntutan regulasi, mendorong inovasi, dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Akuntan memiliki peran penting dalam keberlanjutan atau sustainability pelaporan. Berikut adalah beberapa peran spesifik akuntan dalam sustainability reporting. 1. Pengukuran dan pelaporan kinerja ESG. 2. Integrasi ESG dalam laporan keuangan. 3. Memastikan kepatuhan regulasi. 4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas. 5. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data. 6. Mencegah greenwashing. Salah satu tantangan utama yang dihadapi di bidang akuntansi keberlanjutan yang dimulai dengan berkurangnya memahami definisi dari pembangunan keberlanjutan atau sustainable development. Tantangan lain adalah terkadang sulit untuk menghubungkan antara keberlanjutan dan bisnis sebagai tujuan akhir, karena selama ini umumnya secara tradisional bisnis harus mendapatkan maksimalisasi profit agar bisa dilihat layak sebagai pertumbuhan modal untuk kepentingan pemegang saham. Meskipun dalam beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa praktek-praktek bisnis yang berkelanjutan dapat mengejar untuk mempromosikan keuntungan jangka panjang yang lebih besar, tetapi hubungan ini ternyata tidak selalu jelas dan ada tanda tanya besar sejauh mana organisasi harus mempertimbangkan faktor-faktor yang tidak meningkatkan keuntungan. Contoh kasus sustainability reporting. Unilever berhasil melakukan analisis materialitas untuk mendukung strategi keberlanjutannya melalui pendekatan sistematis yang melibatkan pemetaan isu-isu
yang penting bagi bisnis dan para pemangku kepentingan. Dalam prosesnya, mereka mengidentifikasi isu utama seperti perubahan iklim, limbah, plastik, keberlanjutan rantai pasokan, dan hak asasi manusia, yang kemudian dijadikan dasar penyusunan Unilever Sustainable Living Plan atau USLP. Hasilnya, Unilever mengambil langkah-langkah strategis seperti pengurangan emisi karbon, pengurangan penggunaan plastik murni, serta memastikan keberlanjutan dalam rantai pasokan mereka. Analisis ini juga mendorong perusahaan untuk fokus pada hak-hak pekerja dan dampak sosial dari operasi mereka. Unilever tidak hanya memperkuat reputasinya sebagai pemimpin dalam bisnis berkelanjutan, tetapi juga menghasilkan efisiensi operasional, menarik minat investor, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, analisis berkelanjutan telah menjadi isu penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, Worthmin Group membantu klien dalam melakukan analisis materialitas yang efektif dengan pendekatan berbasis data dan keterlibatan pemangku kepentingan. Kami berhasil membantu klien menentukan isu-isu keberlanjutan yang paling sesuai dengan industri dan kebutuhan bagi bisnis mereka. Hasil dari analisis memungkinkan klien memfokuskan sumber daya pada isu-isu dengan dampak terbesar, sekaligus membangun laporan keberlanjutan yang relevan dan kredibel. Integrated Reporting. Integrated Reporting atau IR merupakan sebuah bentuk perkembangan inovasi terbaru dalam pelaporan yang bertujuan untuk meningkatkan kegunaan dari pelaporan perusahaan secara efektif. Berikut adalah beberapa manfaat utama Integrated Reporting. Meningkatkan transparansi dan kepercayaan, meningkatkan kualitas informasi, pengambilan keputusan yang lebih baik, penciptaan nilai jangka panjang, peningkatan reputasi dan hubungan, peningkatan keterlibatan karyawan, dan efisiensi pelaporan. Akuntan memiliki peran penting dalam integrasi reporting, yaitu pelaporan yang menggabungkan informasi keuangan dan non-keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Mereka terlibat dalam berbagai tahap, mulai dari perencanaan, pengembangan sistem, pengumpulan dan analisis data, hingga penyusunan dan verifikasi laporan. Berikut adalah beberapa peran spesifik akuntan dalam integrated reporting. 1. Peran dalam perencanaan dan pengembangan sistem. 2. Peran dalam pengumpulan analisis data. 3. Peran dalam penyusunan dan verifikasi laporan. 4. Peran dalam peningkatan tata kelola perusahaan. Berikut beberapa tantangan dalam menerapkan integrated reporting. 1. Kompleksitas pengumpulan data. Integrated reporting memerlukan pengumpulan data dari berbagai sumber, baik keuangan maupun non-keuangan, yang dapat menjadi tantangan tersendiri. 2. Keterbatasan sistem informasi. Sistem informasi yang ada kemungkinan tidak dirancang untuk mengumpulkan dan mengelola data non-keuangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian atau pengembangan sistem. 3. Kesulitan mengukur kinerja non-keuangan. Mengukur kinerja non-keuangan seperti dampak lingkungan dan sosial dapat menjadi tantangan karena tidak ada standar yang jelas. 4. Keterlibatan stakeholder. Integrated reporting memerlukan keterlibatan stakeholder yang luas, termasuk investor, karyawan, pelanggan, dan masyarakat, yang dapat menjadi tantangan
dalam mengelola ekspektasi dan kebutuhan mereka. 5. Biaya implementasi. Menerapkan integrated reporting dapat memerlukan biaya yang signifikan, terutama jika perusahaan perlu mengembangkan sistem informasi baru atau melakukan pelatihan karyawan. 6. Keterampilan dan pengetahuan. Menerapkan integrated reporting memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang spesifik, termasuk pengetahuan tentang akuntan, keberlanjutan, dan pelaporan. Dengan demikian, perusahaan perlu melakukan perencanaan yang matang dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan menerapkan integrated reporting yang efektif. Dengan menerapkan analisis konten dan komparatif elemen-elemen pelaporan terintegrasi, penelitian ini mengungkapkan bahwa Telkom mencapai kepatuhan 100% di sebagian besar aspek pelaporan terintegrasi, termasuk visibilitas organisasi, tata kelola, model bisnis, risiko dan peluang, strategi, alokasi sumber daya, kinerja, dan persiapan pelaporan. Satu-satunya yang disampaikan adalah bagian tampilan ke depan yang mencapai tingkat kepatuhan 87% yang direkomendasikan sebagai penerapan yang baik. Laporan tahunan Telkom memberikan pandangan yang komprehensif mengenai konteks operasional, tata kelola, dan upaya-upaya kehancuran yang memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan akan lingkungan atau LST, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Laporan ini mempersempit strategi Telkom untuk manajemen risiko, prioritas investasi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan tekanan transparansi kinerja keuangan dan non-keuangan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pelaporan terintegrasi dalam meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas investor, memberikan referensi bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk memperbaiki diri dengan standar global dan memperkuat praktik-praktik keberlanjutan. Temuan-temuan ini sangat relevan untuk sektor-sektor seperti perbankan dan telekomunikasi yang menghadapi ekspektasi yang semakin tinggi terhadap tata kelola yang bertanggung jawab dan pelaporan yang menyeluruh. ESG Impact. ESG Impact adalah konsep penting dalam dunia bisnis modern yang membantu perusahaan untuk beroperasi secara lebih bertanggung jawab dan keberlanjutan. Dengan memperhatikan faktor ESG, perusahaan dapat menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, meningkatkan kinerja keuangan, dan kontribusi pada pembangunan yang lebih baik. Penerapan ESG atau Environmental, Social, and Governance memiliki banyak manfaat bagi perusahaan, termasuk peningkatan reputasi, akses modal, dan pengurangan risiko secara lebih rinci. Manfaat ESG meliputi peningkatan reputasi dan citra perusahaan, akses ke modal dan investasi, pengurangan risiko dan kepatuhan regulasi, peningkatan kinerja keuangan, menarik dan mempertahankan karyawan berkualitas, dan inovasi dan efisiensi operasional. Akuntan memiliki peran penting dalam ESG atau Environmental, Social, and Governance, yaitu membantu perusahaan dalam melaporkan dan memastikan akuntabilitas kinerja ESG. Mereka memastikan data ESG yang relevan dimasukkan dalam sistem pelaporan keuangan, membantu verifikasi keakuratan data ESG, dan memastikan keselarasan
antara praktik ESG dengan tujuan bisnis dan strategi perusahaan. Berikut adalah rincian peran akuntan dalam ESG. 1. Pengukuran dan pelaporan. 2. Verifikasi dan jaminan kualitas. 3. Integrasi ESG dalam strategi bisnis. 4. Meningkatkan tata kelola perusahaan. Dan 5. Adaptasi terhadap regulasi ESG. Berikut beberapa tantangan dalam menerapkan ESG Impact. 1. Pengumpulan dan pengukuran data. Mengukur data ESG yang akurat dan relevan dapat menjadi tantangan. 2. Standar dan definisi. Kurangnya standar dan definisi yang jelas tentang ESG dapat menyebabkan kesulitan dalam menerapkan dan membandingkan kinerja ESG. 3. Keterlibatan stakeholder. Mengelola ekspektasi dan kebutuhan stakeholder yang beragam dapat menjadi tantangan dalam menerapkan ESG. 4. Biaya implementasi. Menerapkan ESG dapat memerlukan biaya yang signifikan, terutama jika perusahaan perlu mengembangkan sistem informasi baru atau melakukan pelatihan karyawan. 5. Keterbatasan sumber daya. Perusahaan kecil dan menengah mungkin memiliki keterbatasan sumber daya untuk menerapkan ESG. 6. Kesulitan mengukur dampak. Mengukur dampak ESG dapat menjadi tantangan karena kompleksitas dan luasnya dampak yang dihasilkan. 7. Regulasi dan kebijakan. Perubahan regulasi dan kebijakan dapat mempengaruhi penerapan ESG dan memerlukan penyesuaian yang cepat. 8. Keterampilan dan pengetahuan. Menerapkan ESG memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang spesifik, termasuk pengetahuan tentang lingkungan, sosial, dan governance. Dengan memahami tantangan-tantangan tersebut, perusahaan dapat lebih siap dalam menghadapi dan mengatasi kesulitan dalam menerapkan ESG Impact. Kasus ESG Impact. Pertamina adalah salah satu perusahaan yang memiliki komitmen kuat terhadap ESG. Salah satu misi Pertamina dengan penerapan komitmen ESG dari segi lingkungan adalah untuk mendukung target Net Zero Emission atau NZE 2060. Hal tersebut dimanifestasikan melalui 3 peran utama, yakni menjaga ketahanan energi nasional, menjalankan transisi energi melalui energi bersih dan energi baru terbarukan, serta aktif untuk berkontribusi dalam inisiatif capaian NZE. Dari segi sosial, komitmen ESG Pertamina tercermin dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat dan pengembangan UMKM. Sementara dari segi governance, Pertamina terus memperkuat aspek keselamatan kerja dan tata kelola perusahaan yang berwawasan etika bisnis. Dari komitmen yang dijalankan tersebut, pada Desember 2023, Pertamina berhasil menyabet skor tertinggi di antara 61 perusahaan dunia dalam pemeringkatan lembaga ESG Rating Sustainalytics. Rating Pertamina meningkat dari 22,1 atau medium risk ke 20,7 atau medium risk. Kesimpulan, sustainability reporting, integrated reporting, dan ESG impact merupakan konsep penting dalam akuntansi keuangan yang dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis dan meningkatkan kepercayaan stakeholder. Ketiga konsep tersebut dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja keuangan. Penerapan ketiga konsep tersebut memerlukan komitmen dan perencanaan yang matang dari perusahaan.
Saran 1. Perusahaan harus mempertimbangkan untuk menerapkan sustainability reporting, integrated reporting, dan ESG impact dalam praktik akuntansi keuangan mereka. 2. Perusahaan harus memastikan bahwa sistem informasi dan pelaporan mereka dapat mendukung penerapan ketiga konsep tersebut. 3. Perusahaan harus melibatkan stakeholder dalam proses penerapan dan pelaporan ketiga konsep tersebut. 4. Akuntan harus memahami konsep sustainability reporting, integrated reporting, dan ESG impact, serta perannya dalam penerapan ketiga konsep tersebut. 5. Akuntan harus membantu perusahaan dalam mengembangkan sistem informasi dan pelaporan yang mendukung penerapan ketiga konsep tersebut. Baiklah, itulah tadi hasil dari presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.